Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh belajar dari kitab Daniel. Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk boleh mengerti dengan baik. Dan kami juga boleh menerapkan apa yang sudah kami pelajari di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat Daniel 7, mulai dari Daniel 7 terutama mengenai penglihatan-penglihatan dan mimpi Daniel ya. Dan Daniel 7 adalah anak manusia yang akan menghakimi, di mana di sini kita melihat bahwa Daniel bermimpi ya. Pasal 7 pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Dan ini adalah pasal yang menggambarkan bagaimana Daniel kemudian memimpikan mengenai 4 binatang buas. Yang tentu saja kita mengerti 4 binatang buas ini melambangkan 4 kerajaan. Kan itu kita melihat misalnya apa yang dikatakan di dalam ayat 17 ya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Nah, saudara, binatang pertama adalah singa, ya. Jadi saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi bisa kita lihat di sini saya bacakan misalnya ayat 4 ya, balik ke ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Nah, para ahli setuju bahwa ini berbicara tentang Babel. Karena itu kalau kita melihat Yeremia 50 ayat 44 misalnya. Saya bacakan, saya tunjukkan Yeremia 50:44. Yeremia 50 ayat 44. Sebentar. Yeremia 50 ayat 44 di situ dikatakan sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan dan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Nah, ini adalah nubuat Yeremia bagaimana nanti Babel akan menghancurkan Yehuda. Ya, jadi singa dengan sayap raja wali merupakan Babel. Kemudian kita balik lagi kepada Daniel, kita melihat binatang yang kedua, kita kembali kepada Daniel 7. Ayat 5, dan tampaklah ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Saudara, beruang tapi berdiri pada sisi yang sebelah. Nah, di mana nanti kita melihat ada ketidakseimbangan dan itu menunjukkan tentang media Persia. Media Persia itu bersekutu nanti mengalahkan Babel, tetapi Persia lebih kuat dari media. Kemudian kita melihat binatang yang ketiga. Ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Nah, macan tutul seharusnya dilihat sebagai Yunani dan nanti dikatakan ada 4 sayap burung pada punggungnya. Kita tahu bahwa nanti setelah Alexander mati, ya Alexander Agung, raja Yunani yang paling berkuasa, kemudian kerajaannya dipecah menjadi 4 kerajaan yang masing-masing dipimpin oleh jenderalnya. Ya, karena itu ini lebih menggambarkan Yunani. Dan binatang yang keempat adalah kita melihat ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan yang mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Saudara, kalau tadi setidak-tidaknya memakai kata singa, walaupun dengan burung sayap burung raja wali, kemudian beruang, kemudian macan tutul, maka binatang keempat ini saking mengerikannya tidak pernah menyerupai binatang yang ada. Dan ini biasanya dimengerti oleh sebagai Romawi. Tapi memang ada pandangan lain ya, saudara, kalau misalnya para ahli menafsirkan mengenai 4 binatang ini, pandangan yang lain adalah Babel, kemudian Media, kemudian Persia, dan akhirnya berhenti di Yunani. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan ini karena apa? Nanti kita melihat di dalam pasal 8, kita melihat bahwa Daniel menyatukan media Persia. Kita melihat misalnya pasal 8 ayat 20.
Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Kita juga bisa melihat di dalam pasal 6 ayat 9 misalnya, ya, kata Media dan Persia itu dijadikan satu. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat-surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Menarik bahwa Alkitab kita tidak pernah membedakan atau tidak pernah memisahkan Media dan Persia. Kitab Ester juga ya, Raja Ahasiweros mengeluarkan surat undang-undang Media Persia untuk kemudian mengatakan Ratu Wasti tidak pernah boleh lagi menghadap Raja Ahasiweros. Karena itu saya lebih setuju dengan pandangan bahwa 4 binatang yang ada itu adalah Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Berarti penglihatannya berhenti pada Romawi. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat sebenarnya sangat masuk akal karena Yesus kemudian datang pada zaman Romawi, ya. Jadi dalam hal ini adalah 4 binatang buas yang kemudian dikatakan. Nah, kemudian dari binatang yang keempat itu akan ada sebuah tanduk kecil. Karena itu saya kemudian bacakan, ya. Saya balik lagi baca ayat 7 sampai ayat 8. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan yang mendahsyatkan dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10, mungkin berbicara tentang raja-raja Romawinya ada 10, tapi perhatikan ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, saudara, yang menarik ya, perkataan seperti mata manusia dan mulut yang menyombong, di dalam Wahyu 13 itu mengacu kepada antikristus. Karena itu coba saya tunjukkan Wahyu 13 ya. Wahyu 13. Kita melihat Wahyu 13. Ayat 5 misalnya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, ya, sehingga ini berbicara tentang antikristus dan kelihatannya ini memang dari kerajaan Romawi. Kemudian apa yang kita sebut teleskoping, si penulis atau Daniel menarik dari Romawi itu kepada antikristus. Karena memang kalau kita melihat ini masuk akal karena kemudian dari ayat 8 masuk kepada yang lanjut usia dan nanti diteruskan kepada anak manusia yang bisa kita lihat mengatakan sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman. Ya, karena itu kalau saya bacakan dulu ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api yang timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab berbicara tentang Allah ya yang maha kuasa. Ya, karena itu kalau kita melihat yang lanjut usia, mendadak dari penglihatan tentang binatang yang keempat, penglihatan Daniel bergeser kepada yang lanjut usia yang duduk di atas tahta-tahta. Saudara, kata tahta di ayat 9 ternyata muncul dalam bentuk jamak. Ya, nah sehingga ini kelihatannya menyiratkan mengenai Allah Tritunggal. Kemudian ayat 11 berbicara bagaimana sang tanduk kecil itu akhirnya dibinasakan. Ayat 11, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuhnya. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Nah, masuk akal kan kalau tanduk itu berbicara tentang antikristus. Karena kita sekarang masuk kepada akhir zaman. Dan betul kemudian juga kita melihat anak manusia ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang yang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa di hadapannya.
Saudara, perhatikan, anak manusia ini adalah figur yang berbeda dengan yang lanjut usia karena ia datang pada yang lanjut usia. Ya, berarti tidak mungkin itu adalah figur yang sama. Kita melihat bahwa anak manusia itu adalah pribadi yang merupakan sosok manusia di ayat 13 kan. Aku tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Tapi juga pribadi yang ilahi karena dikatakan bahwa dia datang dengan awan-awan dari langit. Nah, kita melihat misalnya Yesaya 19 ayat 1 menggambarkan Yahweh mengendarai awan. Karena itu coba saya bacakan ya, Yesaya 19 ayat 1. Yesaya 19 ayat 1, ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Sehingga figur anak manusia itu adalah manusia tetapi juga figur ilahi. Dan kalau kita melihat misalnya Tuhan Yesus nanti menyebut dirinya sebagai anak manusia tersebut. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius ya, ketika Tuhan Yesus kemudian diperhadapkan ke Mahkamah Agama, sebenarnya para imam itu tidak mendapatkan saksi yang dapat menghukum mati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kemudian dengan sengaja menyatakan bahwa dia adalah anak manusia sehingga kemudian jelas dianggap menghujat Allah dan karena itu dia kemudian bisa dihukum ya, dihukum mati. Karena itu kalau saya bacakan misalnya Matius 26 ya, Matius 26 dari ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Ia yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. By the way saudara, anak Allah sebenarnya belum menunjukkan keilahian. Anak Allah adalah sebutan lain untuk Mesias. Karena itu perhatikan Injil biasanya menyebut Mesias anak Allah. Dan itu sebenarnya adalah mau menekankan hal yang sama ya. Mesias anak Allah, anak Daud itu adalah sebutan yang dipakai untuk Mesias pada zaman itu. Saya lanjutkan 4, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, perhatikan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia yang dinubuatkan Daniel. Nah ini jelas atau lebih terlihat keilahiannya karena dia datang di atas awan-awan. Tidak mengherankan 65 maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus lebih senang menyebut dirinya anak manusia seperti yang dinubuatkan Daniel. Karena apa? Sekali lagi, anak Allah tidak terlihat jelas keilahiannya. Yang lebih terlihat jelas keilahiannya adalah anak manusia yang sudah dinubuatkan di dalam Daniel 7 ini. Jadi digambarkan ya bagaimana 4 kerajaan itu lari kepada antikristus akan dihancurkan dan anak manusia kemudian akan datang. Nah, kemudian kita melihat dari ayat 15 sampai 28 adalah kerajaan yang kekal. Saya bacakan ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Ya, jadi itu adalah 4 kerajaan. Kemudian kita melihat bahwa digambarkan kerajaan yang keempat itu akan berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lain, akan menelan seluruh bumi. Dan nanti darinya akan muncul seorang raja yang akan menganiaya orang kudus selama 3,5 tahun. Jadi ini yang dimaksudkan dengan antikristus tadi. Nah, saya bacakan sekarang dari ayat 23. Maka demikian katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduknya ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu.
Sesudah mereka akan muncul seorang raja, ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan ia akan merendahkan 3 raja, berbicara tentang tanduk kecil itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 3,5 masa. Nanti kita akan lihat ya perkataan 7 dan 3,5 itu muncul berkali-kali untuk akhir zaman. Karena itu kita melihat bahwa nanti dia akan menganiaya orang kudus selama 3,5 masa, setengah dari 7 masa tersebut. Tapi kemudian ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaannya akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ya, dia akan dibinasakan. Nah, kemudian pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan diberikan kepada orang-orang kudus yang milik yang maha tinggi. Ya, saya bacakan ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Berbicara tentang, itu adalah ayat 27 ya, bukan ayat 28. Dan itu berbicara tentang kerajaan Mesias di mana Yesus akan memerintah bersama dengan orang-orang kudus. Nah, saudara, Daniel 8, sekarang kita masuk penderitaan dalam pemeliharaan Allah. Kembali berbicara tentang binatang, tapi cuma 2 binatang, yaitu domba jantan dan kambing jantan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana domba jantan dan kambing jantan itu sendiri kemudian diberitahu bahwa itu adalah Media Persia dan Yunani. Karena itu kita melihat sekarang Daniel mendapatkan penglihatan mengenai Persia dan Yunani, ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepada Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepada dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Elai. Aku mengangkat mukaku dan melihat. Tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Saudara, 2 tanduk yang tidak sama tinggi, yang lebih tinggi itu yang tumbuh terakhir. Nah, ini jelas menunjukkan media Persia. Karena di dalam pasal 8 ini sendiri di ayat 20, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan memang berbicara tentang tanduk yang lebih tinggi tumbuh terakhir itu sangat cocok dengan sejarah. Karena dalam awal aliansi Medo-Persia, Media yang lebih kuat. Tetapi kemudian Raja Koresi, Raja Persia menaklukkan Media dan menjadi Raja Koresi Agung, Raja Persia. Ya, kemudian dikatakan bahwa domba jantan tersebut menanduk ke arah barat, utara, dan selatan. Kalau kita melihat ayat 4 ya, aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, tidak ke timur. Karena apa? Persia tidak menyerang ke timur, yaitu ke arah India, tetapi berkonsentrasi ke 3 arah yang lain ya, barat, utara, dan selatan. Dan lihat bagaimana domba jantan ini tidak terkalahkan dan membesarkan diri. Ayat 8. Kambing jantan itu sangat membesarkan diri, tetapi ketika ia sampai pada puncaknya patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada ini malahan bukan domba jantan itu ya. Domba jantan itu tidak terkalahkan kalau kita melihat di sini. Yang disebut tidak terkalahkan, itu adalah kambing jantan ya, seharusnya bukan domba jantan. Jadi itu tidak berbicara tentang media Persia, itu berbicara tentang Yunani. Karena sekarang kita melihat mengenai Yunani ayat 5 sampai 8, kemudian 21 sampai 22. Ayat 5, tetapi sementara aku memperhatikan tampak seekor kambing jantan. Jadi kalau tadi domba jantan media Persia, sekarang kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan ini menunjuk pada Yunani. Saudara, Yunani itu dengan cepat sekali kemudian menguasai dunia pada waktu itu. Ya. Dan ayat 21 kalau saya bacakan, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani.
Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya ialah raja yang pertama, yaitu Alexander Agung. Nah, kambing jantan tersebut kemudian menghancurkan domba jantan, ayat 7. Aku melihatnya mendekat domba jantan, ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkan kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Ya, Yunani kemudian dengan mudah menghancurkan Persia. Sejarah menunjukkan tadinya sebenarnya Persia itu sangat berjaya. Pada zaman Ahasiweros, Persia mulai menyerang Yunani. Yunani pada waktu itu terpecah-pecah, karena itu walaupun Yunani sebenarnya tentaranya luar biasa, tapi karena mereka terpecah-pecah awalnya kalah. Tapi akhirnya Yunani bisa bersatu dan akhirnya Persia dikalahkan. Ya. Nah, ayat 8. Kambing jantan itu sangat membesarkan diri, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Ya, jadi ini berbicara tentang pada masa kejayaannya Alexander Agung mati. Dia baru berusia 33 tahun. Akhirnya kerajaannya terpecah menjadi keempat kerajaan, masing-masing dipimpin oleh jenderalnya. Nah, saudara, kemudian kita melihat kejijikan yang Allah izinkan dari ayat 9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil. Nah, saudara jangan salah. Ini adalah tanduk yang muncul dari negara Yunani, berbeda dengan tanduk kecil di dalam Daniel 7. Jadi hati-hati, tanduk kecil di sini bukan berbicara tentang antikristus, tapi berbicara tentang Antiochus Epiphanes. Ya, karena itu kalau saya bacakan, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai pada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Saudara, kalau kita perhatikan, setelah kematian Alexander, orang Yahudi berada di bawah kekuasaan kerajaan Ptolemy yang merupakan salah satu pecahan dari kerajaan Alexander. Ya, Ptolemy cukup toleran terhadap orang Yahudi dan tidak banyak masalah yang terjadi. Tapi kemudian Seleucid mulai berkuasa atas orang Yahudi mulai tahun 198 sebelum Masehi. Tanduk kecil itu menunjuk pada Antiochus IV Epiphanes yang menjadi raja dari tahun 175 sampai 164. Nah, ini adalah raja yang menganiaya habis-habisan orang Yahudi. Karena apa? Antiochus Epiphanes ingin membudayakan budaya Yunani. Jadi dia mau menghancurkan budaya Ibrani. Kan itu orang Yahudi tidak boleh melakukan sabat, tidak boleh disunat, tidak boleh mempersembahkan korban. Ya, bahkan Antiochus Epiphanes kemudian menyembah Zeus. Dia adalah orang Yunani. Zeus adalah Allah utamanya, dengan mempersembahkan babi di bait Allah. Ini yang kemudian menimbulkan kemarahan orang Yahudi. Karena itu kalau saudara tahu ceritanya, maka muncullah pemberontakan Makabe. Ya, sehingga akhirnya orang Yahudi berhasil merebut Yerusalem dan bait Allah. Dan ada pemerintahan Makabe berkisar 100 tahun sampai akhirnya mereka jatuh ke tangan Romawi. Ya, jadi kita melihat Antiochus menjatuhkan beberapa bintang ke bumi, menunjukkan ia menganiaya umat percaya terutama para imam. Sejarah mencatat Antiochus membunuh sekitar 100.000 orang Yahudi dalam penganiayaannya. Karena penganiayaan Antiochus itu begitu luar biasa, nanti kita akan melihat pasal 11 menceritakan juga tentang Antiochus, ya. Dan akhirnya tanduk ini Antiochus akan dihancurkan tanpa perbuatan manusia di ayat 25. Saya baca ayat 25. Dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan diri dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan membangkit melawan raja segala raja, berbicara dia membangkit melawan Allah. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Antiochus akhirnya mati karena sakit.
ya. Nah, kemudian kita melihat penderitaan yang terbatas yang Allah izinkan, ayat 13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala petara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saudara, yang terjadi Antiochus ya, dia itu menganiaya orang Yahudi itu kira-kira 7 tahun terutama. Tapi 3,5 tahun yang terakhir itu yang sangat parah, sampai korban persembahan kepada Allah itu dihentikan. Nah, di sini dikatakan di ayat 13, kefasikan yang membinasakan ini akan berlangsung selama 2.300 petang dan pagi. Kenapa memakai istilah petang dan pagi? Karena di dalam bait Allah setiap hari petang dan pagi atau pagi dan petang harus diberikan korban bakaran. 2.300 petang dan pagi berarti 1.150 hari dan itu sekitar 3,5 tahun ya, karena memang 3,5 tahun terakhir Antiochus penganiayaan itu merupakan yang paling parah. Karena itu tadi saya sudah katakan juga Makabe tahun 166 sebelum Masehi terjadi pemberontakan Makabe yang dipimpin oleh Matatias. Perang berlangsung 24 tahun dan Yudea dapat bebas sampai dikuasai oleh Roma pada tahun 63 sebelum Masehi. Kemudian di ayat 14 dikatakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ya, jadi kemudian tempat yang kudus itu akan dipulihkan. Bait Allah kemudian dapat direbut oleh Yudas Makabe dan dikuduskan pada Kislev 25 tahun 165 sebelum Masehi. Orang Yahudi merayakannya sebagai perayaan Hanukkah sampai sekarang. Dan Hanukkah itu kira-kira bulan Desember. Karena itu saudara-saudara jangan heran, perayaan Hanukkah merupakan perayaan yang sampai sekarang sangat dirayakan oleh orang Yahudi. Ini bukan perayaan yang ada di dalam Taurat Musa, ya, tetapi gara-gara Bait Allah itu didedikasikan kembali dan ini kemudian menjadi perayaan yang luar biasa. Kita kemudian masuk Daniel 9 jawaban doa, di mana kemudian Daniel berdoa, ya ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi doa, kalau kita melihat doa berdasarkan janji Allah, saya bacakan ayat 1 dan 2. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media, ini bukan Ahasiweros Esther ya saudara ya, hati-hati ya, Ahasiweros maksudnya nama itu bisa merupakan nama yang sama. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun. Jadi doa itu berdasarkan janji Allah. Saudara bisa lihat di dalam Yeremia 25, di mana Yeremia menubuatkan bahwa pembuangan itu akan berlangsung selama 70 tahun. Tapi anehnya, walaupun 70 tahun sudah akan berakhir, Daniel bukannya senang, tapi dia sedih. Ya, tadi ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung. Karena apa? Karena tokoh-tokoh Alkitab mengerti janji yang Allah berikan itu selalu ada syaratnya, ya, yaitu syaratnya ketaatan umat, dan Daniel tahu umat itu tidak taat pada waktu mereka dibuang. Karena itu Daniel khawatir sekali bahwa Tuhan tidak akan mengembalikan mereka 70 tahun karena kalau umat tidak taat, Tuhan tidak usah menggenapi apa yang dijanjikannya. Dan ternyata betul ya, ternyata 70 tahun nanti kita akan melihat Tuhan katakan menjadi 70 kali 7. Nah, kita melihat secara singkat saja doa mulai dengan pengakuan dosa dan kerendahan hati. Ya, jadi kalau kita melihat
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Saudara, kata berpuasa itu sebenarnya adalah kata yang bisa diterjemahkan dengan rendah hati. Ya, jadi berpuasa itu adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa juga meneguhkan keadilan Allah dalam penghakimannya, di mana saudara bisa baca, Daniel sudah menceritakan betapa mereka itu dibuang, tetapi Allah adil di dalam menghukum umat seperti itu. Dan doa memohon Tuhan berbelas kasihan walau umat tidak pantas mendapatkannya. Dan ini menunjukkan Daniel mengerti sekali siapa Allahnya. Dia mengerti betapa umat itu tetap bertobat. Karena itu saya bacakan, ini adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, karena itu saya bacakan dari ayat 15. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan namamu. Dan seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat fasik, ya Tuhan. Sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah itu dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Perhatikan, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ya, jadi kita melihat doa memohon belas kasihan Tuhan semata-mata karena Dia Tuhan yang penuh anugerah dan bukan karena umat pantas menerimanya. Dan Tuhan kemudian menjawab 70 kali 7 masa. Di mana ini adalah nubuat saudara-saudara yang kemudian sangat membingungkan. Karena itu saya tunjukkan ada 4 pendapat yang paling populer mengenai nubuat ini. Ya, pertama-tama kita lihat dulu dari ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu ada pada waktu persembahan korban petang hari. Jadi kita melihat bahwa Gabriel datang ya pada sampai Daniel berdoa sampai persembahan korban petang hari dan Gabriel datang dengan segera menjawab doa Daniel. Menarik kenapa begitu? Ayat 23. Di mana ayat 22, lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku Daniel. Sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Perhatikan ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Dan sekarang kita masuk kepada penglihatan yang sangat membingungkan. Ya, saya bacakan dulu 24 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan.
Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Saudara, di dalam catatan ya, ada beberapa pandangan yang mewakili pandangan ahli pada umumnya bagaimana menafsirkan ayat-ayat mengenai 70 kali 7 masa, dan 70 itu dibagi menjadi 7, 62 dan 1. Pandangan pertama, tahun-tahun dihitung secara harafiah sampai pada pemerintahan Antiochus Epiphanes ya, karena Antiochus Epiphanes memang adalah raja yang paling banyak menganiaya dan nanti dia didetilkan di dalam pasal 11. Karena itu ada yang menafsirkan ini berakhir pada Antiochus, apalagi memang ya di ayat 27 dikatakan pertengahan 7 masa ia akan menghentikan korban, dan memang ingat ya, Antiochus Epiphanes menghentikan korban selama 3,5 tahun. Nah, untuk pandangan ini, angka 7 kali 7 yang pertama adalah tahun 586 jatuhnya Yerusalem. Ya, karena ayat 25 tadi dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Jadi digambarkan dari jatuhnya Yerusalem sampai Raja Koresi mengizinkan umat Israel kembali dari pembuangan 539 ya. Jadi digambarkan Yerusalem akan dipulihkan. Dan itu kira-kira 47 tahun. 7 kali 7 kan 49 ya, dekatlah. Kemudian angka 62 kali 7 dihitung mulai dari 539 tahun 58 sampai disingkirkan seorang yang telah diurapi. Di ayat 26 dikatakan setelah ke-62 kali 7 itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Pandangan ini mengatakan itu adalah Imam Besar Onias III yang dibunuh pada tahun 170 sebelum Masehi. Ya, 539 sampai 170 itu tidak persis 62 kali 7, tapi ya lumayan lah ya, beda beberapa puluh tahun. Kemudian angka 1 kali 7 yang terakhir adalah 170 sampai matinya Antiochus Epiphanes pada tahun 163 sebelum Masehi. Dan Antiochus menghentikan persembahan korban lebih dari 3 tahun. Jadi itu adalah pandangan pertama ya. Jadi tahun-tahun dihitung secara harafiah sampai pada pemerintahan Antiochus Epiphanes. Pandangan kedua, tahun-tahun merupakan simbol. Saudara, kalau simbol berarti jangan menghitung persis angka-angkanya. Dan berakhir pada abad pertama Masehi. Jadi angka 7 kali 7 mulai dari maklumat Koresi pada tahun 539 sampai waktu Esra atau Nehemia yang dianggap tahun 440 atau 400. Ahli sekarang memang tidak melihat penanggalan itu persis sama ya, tetapi pandangan ini mengatakan demikian. Ya, sekali lagi jangan dihitung angkanya karena ini adalah simbol. Sedangkan angka 62 kali 7 adalah dari 400 sebelum Masehi, jadi 440 atau 400 sampai kedatangan Kristus yang pertama. Ingat ya, di akhir tahun ke-62 kali 7 itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Nah, itu dianggap Tuhan Yesus yang kemudian disalibkan pada Kristus yang pertama. Angka 1 kali 7 adalah dari kedatangan Kristus yang pertama sampai sekian tahun setelah pelayanan Kristus di bumi, tetapi sebelum kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Ya, jadi itu adalah pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga adalah tahun-tahun merupakan simbol waktu yang berakhir pada kedatangan Kristus yang kedua. Sekali lagi, ini adalah angka simbolik. Jadi angka 7 kali 7 dimulai dari maklumat Koresi pada tahun 539 sampai 538 sampai kedatangan Kristus yang diurapi pada abad pertama Masehi, berarti sekitar 550 tahun. Ingat ya, simbolik jangan hitung angkanya. 7 kali 7 memang cuma 49. Kemudian angka 62 kali 7 berlangsung dari waktu Kristus sampai pada penganiayaan gereja oleh antikristus pada akhir zaman. Selama waktu itu setidaknya 2000 tahun kota tersebut dikatakan Yerusalem rohani akan dibangun walau di tengah-tengah kesulitan. Jadi ayat 25 menggambarkan Yerusalem akan dipulihkan, itu maksudnya gereja Yerusalem rohani ya. Nah, kemudian kejadian di ayat 26 dan 27 terjadi pada angka 1 kali 7 yang terakhir. Akan disingkirkan seorang yang diurapi menunjukkan pada penyerangan terhadap Kristus dan gerejanya pada akhir zaman, di mana Kristus akan kehilangan pengaruhnya. Jadi bukan mati secara fisik karena itu berbicara tentang sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tapi bahwa antikristus akan menyamar sebagai malaikat terang mengambil kedudukan Kristus.
ya. Dan sang raja adalah antikristus yang akan memusnahkan kota dan tempat kudus, ayat 26, yaitu Yerusalem rohani dan gereja, dan menghentikan segala ibadah formal, ya. Jadi menubuatkan nanti ya bahwa antikristus akan berkuasa, dia akan menghentikan ibadah formal gereja. Keadaan ini akan berlangsung sampai penghakiman datang pada antikristus pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, dan itu adalah angka 1x7 yang terakhir, ya, sehingga kita melihat itu yang dimaksudkan. Kemudian pandangan yang keempat adalah tahun-tahun dihitung secara harafiah sampai pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Mungkin kita bingung, harafiah, padahal harafiah cuman 70 kali 7, 490 tahun, bagaimana bisa sampai Kristus datang yang kedua. Nah, saudara lihat. Angka 7 kali 7 dimulai dengan perintah membangun kembali Yerusalem, bisa mulai dengan Esra 458 sebelum Masehi atau Yeremia 445, sampai selesainya pekerjaan Esra atau Nehemia. Dari mana 409 dan 396 itu 458 kurang 49 atau 445 kurang 49. Ya, jadi kita melihat jadi dari sampai 409 atau sampai 396. Kemudian angka 62 kali 7 dimulai dari 409 atau 396 sampai kedatangan Kristus yang pertama, yaitu baptisannya pada tahun 26 Masehi atau Kristus menunjukkan dirinya sebagai Mesias pada tahun 32 atau 33 Masehi. Ya, jadi ini 62 kali 7 kan 434, ya. 409 plus 26 itu 435, 396 plus 33 itu juga 4 berapa tuh? 428, jadi mirip sekali. Nah, tapi sekarang bagaimana 1 kali 7 bisa menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua? Pandangan ini mengatakan setelah kedatangan Mesias ia ditolak oleh Israel. Dengan demikian waktu untuk orang-orang Yahudi dimulai. Nah, ini tidak dihitung dalam 70 kali 7 masa itu. Rupanya pandangan ini mengatakan 70 kali 7 masa adalah untuk orang Yahudi. Karena orang Yahudi menolak Tuhan Yesus, waktu tidak dihitung. Jadi seperti Allah telah memfokuskan perhatiannya pada Yahudi selama 2000 tahun, maka 2000 tahun terakhir Allah memfokuskan kepada orang non-Yahudi. Kenapa dibilang 2000? Zaman Abraham, ya, itu mulai Abraham itu sekitar tahun 2000. Pada akhir zaman Allah kembali akan berurusan dengan orang Israel dengan cara yang khusus dan perhitungan 1 kali 7 baru akan dimulai. Jadi angka 1 kali 7 akan dihitung mulai dari 7 tahun sebelum kedatangan Kristus yang kedua, di mana akan ada penganiayaan besar terhadap Israel dan dunia. 7 tahun terakhir ini akan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dan dia akan menegakkan kerajaan di bumi yang akan berlangsung selama 1000 tahun. Ya, jadi ini adalah pandangan yang keempat. Nah, saya pribadi lebih melihat pandangan ketiga, yang saya lebih melihat bahwa itu adalah sebagai tafsiran yang benar, yaitu tahun-tahun merupakan simbol waktu yang berakhir pada kedatangan Kristus yang kedua. Ya, jadi inilah mengenai nubuat yang ada di Daniel. Nah, saya berikan dulu kesempatan untuk bertanya sebelum nanti kita masuk 3 pasal terakhir. Iya, mungkin saya mau mengawali pertanyaan Bu Ina. Kelihatannya gitu ya, aku melihat kalau penglihatan Daniel ini dari pasal 7 sama pasal 8 itu dia nggak menyampaikan gitu ya Bu ya. Jadi dia menyimpannya sendiri kayak gitu. Nah, aku mau tanya apa sebenarnya kaitannya gitu Bu dengan kehadiran Daniel itu kan dari pasal awal tuh menyatakan kebesaran Allah di tengah umat gitu. Apa kaitannya padahal dia nggak menyampaikan juga gitu penglihatannya gitu, dan semua kan dia tuliskan penglihatan hewan-hewan. Dia tuliskan berarti dia sampaikan. Nah, itu tidak akan terjadi pada generasinya, ya. Jadi dalam hal itu generasinya kan cuma sampai Persia itu. Jadi kenapa ini lebih penting untuk generasi-generasi mendatang? Kenapa dia tuliskan? Supaya nanti ketika umat pada zaman itu menderita, mereka tahu bahwa Allah tetap Maha Kuasa, bahwa itu semua sudah dinubuatkan, sehingga mereka kemudian tidak berpikir bahwa Allah mereka itu tidak berkuasa. Ya, jadi tujuan Daniel kenapa
kemudian menyampaikannya untuk nanti generasi-generasi mendatang, supaya mereka melihat walaupun penganiayaan itu sangat mengerikan, yang secara kasat mata sepertinya Allah mereka kalah, ya, seperti nanti Antiochus Epiphanes, bait Allah saja nanti dipakai untuk dipersembahkan babi dan sebagainya kepada Zeus, tapi sebenarnya ini semua dalam kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah. Karena itu kenapa Daniel kemudian menyampaikan tulisan-tulisan ini, karena memang terutama penting bagi generasi-generasi berikutnya yang akan menderita pada zaman-zaman itu. Oke, baik Bu. Ada pertanyaan lewat chat Bu. Dari Lydia Kori, apa signifikansi penglihatan Daniel ini kepada Daniel dan umat Tuhan? Nah, kalau kepada Daniel dan umat Tuhan, kan mungkin cuma mau menggambarkan bahwa mereka yang sudah dibuang Babel dan Persia, itu sebenarnya negara-negara itu nanti tetap akan dihancurkan. Itu adalah bangsa-bangsa, ya, terutama Babel itu menghancurkan Yehuda, tapi Tuhan kemudian juga akan menghancurkan mereka. Dan nanti walaupun banyak kerajaan-kerajaan besar, ini kan berbicara sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sehingga tentu saja kitab ini memberikan pengharapan. Betul di tengah-tengah kesulitan mereka. Betul bahwa sekarang tidak ada kerajaan Allah. Tapi jangan khawatir, pada akhirnya anak manusia akan mendatangkan kerajaannya dan orang-orang kudus akan memerintah bersama-sama dengan anak manusia tersebut. Jadi memberikan penghiburan kepada umat Allah yang pada waktu itu tidak punya kerajaan dan ditindas. Oke. Jadi seperti penglihatan akan kehadiran kerajaan Allah ke depan gitu ya Bu? Ya, betul. Dan pada akhirnya kan anak manusia yang akan berkuasa kan. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana dengan Holocaust orang Yahudi? Apakah itu ada juga dalam penglihatan Daniel? Nggak ada, tidak ada. Karena orang Yahudi pada zaman Holocaust bukan lagi umat Allah. Dengan kedatangan Kristus dan orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus, mereka menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Itu yang menurut Paulus, ya. Sehingga Alkitab hanya berbicara tentang umat Allah menjadi fokus. Orang Yahudi, kecuali mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang tidak percaya kepada Kristus bukan lagi umat Allah. Karena itu kenapa jangan heran kalau itu tidak dibicarakan. Lagi pula memang nubuat-nubuat terakhir itu berakhir pada Romawi, ya, Holocaust itu jauh sesudah itu. Tapi terutama kita harus melihat karena memang mereka bukan lagi umat Allah kalau tidak percaya kepada Kristus. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana masa bisa diterjemahkan sebagai tahun? Dalam hal itu ya karena memang kita manusia kan berbicara berdasarkan tahun. Ya, karena itu kenapa masa itu kemudian diterjemahkan sebagai tahun. Oke. Angka 7 dan kelipatan 7 sering diungkapkan bukan hanya di kitab Daniel. Bagaimana secara teologi mengenai angka 7? Apakah adalah angka sempurna, Bu? Memang angka 7 adalah angka sempurna, ya. Jadi Tuhan itu sering sekali memakai kata angka 7, ya. Jadi memang terutama memang dalam kitab Daniel yang terkenal itu kan 70 kali 7 masa itu. Angka 7 banyak sekali, Saudara, dan 70 itu juga menunjukkan penggenapan. Jadi kalau kita melihat keturunan Nuh 70 bangsa, ya, murid Tuhan Yesus 70, ya. Jadi angka 70 itu juga mau menunjukkan suatu angka penggenapan, ya. Jadi jangan heran, dan angka 7 misalnya Tuhan akulah, ya, akulah pintu, akulah roti hidup, itu kan akulah itu kan muncul 7 kali tuh. Perkataan aku. Itu ada 7 perkataan aku. Bu, apakah dalam nubuatan Daniel ada yang menggambarkan nabi palsu, khususnya Nabi Muhammad atau Islam? Nggak ada. Tidak ada. Seperti saya katakan, nubuat Daniel itu yang terakhir dinubuatkan itu adalah Romawi, ya. Islam itu jauh sesudah itu kan. Anak Allah dan anak manusia dipahami oleh orang Yahudi itu apa ya, Bu? Kaitannya dengan Mesias apa? Anak Allah adalah sebutan lain untuk Mesias. Karena itu perhatikan, Injil biasanya langsung Mesias anak Allah, ya. Ketika Petrus, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapa aku? Engkau adalah Mesias anak Allah.
Yohanes mengatakan bahwa perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Jadi kata anak Allah itu selalu Mesias anak Allah, karena itu sebab itu adalah kata lain dari Mesias. Sedangkan kalau kita melihat anak manusia, itu lebih yang digambarkan tadi, yang ada atau lebih terlihat keilahiannya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bu. Apakah Daniel 2 ayat 45 juga tentang kedatangan Kristus yang pertama? Daniel 2 ayat 4 dan 5. Ayat 45. Oh, Daniel 2 ayat 45. Tepat seperti yang Tuhan lihat bahwa tanpa perbuatan itu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan ia. Kelihatannya itu berbicara tentang bagaimana Allah dan tentu saja di dalam Yesus menghancurkan kerajaan-kerajaan tersebut. Ya, jadi memang kelihatannya itu berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Oke. Mengapa Makabe tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab? Itu kan peristiwa atau fakta sejarah yang cukup signifikan, Bu. Betul, tetapi kan kerajaan yang Tuhan inginkan itu adalah dari Yehuda. Makabe adalah keturunan Imam, bukan Yehuda. Karena itu tidak digambarkan sebagai kerajaan Allah seperti yang Allah inginkan. Ya, karena itu kenapa tidak dituliskan. Jadi tidak dianggap sebagai penerus kerajaan Daud, tidak. Jadi harus kita lihat sebagai sesuatu yang berbeda. Karena itu kenapa dari hancurnya kerajaan Yehuda hanya dilihat bahwa Yesus sebagai anak Daud lah yang kemudian meneruskan kerajaan tersebut. Jadi kerajaan Makabe tidak diperhitungkan sebagai sejarah keselamatan. Ya, jadi tetapi bagi orang Yahudi kemudian karena mereka merebut lagi bait Allah, didedikasikan kembali, itu dianggap sebagai sebuah peristiwa besar. Karena itu seperti saya katakan, Hanukkah itu tidak ada di dalam Taurat sebenarnya, ya. Tapi tentu saja itu adalah sejarah yang penting bagi umat Allah pada zaman antara PL dan PB itu. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, jika masa penindasan Yahudi oleh Nazi tidak diperhitungkan, berarti apakah pandangan yang keempat yang cukup relevan juga? Pandangan keempat yang cukup relevan, maksudnya tadi pandangan yang keempat, itu juga tidak berbicara tentang pandangan 7 kali itu, Bu. Iya, tetapi tidak ada yang berbicara tentang Nazi. Tidak ada. Yang ada kan nanti langsung lari ke akhir zaman. Jadi 4 pandangan ini tidak ada yang berbicara tentang Nazi. Yang ada akhirnya Antiochus atau Antikristus, ya. Jadi cuman berbicara tokoh jahatnya itu kalau enggak Antiochus ya Antikristus. Oke, pertanyaan berikutnya, Antiochus Epiphanes ini latar belakangnya apa ya, Bu? Karena rasanya sepertinya tiba-tiba muncul gitu. Itu adalah salah satu raja Yunani, ya. Jadi kan dari Alexander Agung kan kerajaan terpecah menjadi 4. Nah, 2 kerajaan yang penting karena mereka menguasai Israel, yaitu Ptolemy dan Seleucid. Ptolemy oke. Ptolemy itu lebih ke arah sebenarnya Mesir, ya. Pada zaman itu kemudian disebut Ptolemy. Mereka itu membiarkan orang Israel boleh tetap melakukan keagamaannya, tetapi kemudian Ptolemy kalah dengan Seleucid, Israel diambil oleh Seleucid. Nah, Seleucid terutama Raja Antiochus itu mau menghilangkan budaya Ibrani, mau menduniakan budaya Yunani. Kita tahu bahwa Alexander Agung, dia kan memang ingin supaya budaya Yunani itu mendunia, dan ternyata Antiochus itu meneruskan keinginan daripada Alexander Agung. Jadi benar-benar mau supaya orang Yahudi menghilangkan dalam tanda kutip budaya Ibrani mereka, dan itu tentu saja membuat orang Yahudi sangat marah karena dia kemudian melakukan dengan penganiayaan besar-besaran. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya yang cukup menarik juga, Bu. Berarti kalau pakai pandangan yang ketiga, karena tadi Ibu mungkin lebih relevan ke pandangan ketiga, sekarang itu masuk ke periode 62/7 ya, Bu. Apakah ada hal yang bisa kita sikapi pada masa ini dengan melihat ayat ini? Iya, berarti kan memang ini adalah masa di mana gereja itu walaupun di dalam kesulitan tetap bertumbuh, dan kita harus hati-hati nanti akan datang antikristus.
yang akan menipu banyak orang termasuk orang Kristen. Karena itu kita harus hati-hati karena kita tidak tahu kedatangan antikristus itu kapan dan nanti antikristus siapa, tapi kita harus hati-hati karena nanti antikristus akan datang dan kita orang Kristen pun bisa mengikuti dia daripada mengikuti Kristus. Karena itu ini adalah hal yang berbahaya. Ya, jadi maksudnya itu yang harus perlu kita perhatikan. Oke, ini mungkin berkaitan dengan jawaban Ibu. Tidak ada yang mengetahui kapan saat Yesus datang kedua kalinya. Kenapa ya Bu? Pada Daniel 9 ayat terakhir ini kan masa kedatangan Yesus kedua kali melalui perhitungan masa. Betul, itu kan hanya secara garis besar dan kita tidak tahu kapan kan, jadi tidak bertentangan. Ya, jadi namanya juga ini nubuat dan memang ini merupakan sesuatu yang membingungkan. Nanti kita akan melihat Daniel sendiri kagak ngerti apa yang dia nubuatkan. Ya, karena memang ini nanti terjadi ya lama setelah dia. Jadi dia sendiri juga kagak ngerti apa yang dia nubuatkan. Oke, ini ada pertanyaan, apa relevansi nubuatan kedatangan kedua Yesus pada orang Yahudi di masa Daniel? Tadi udah dijawab ya. Karena ini sebenarnya untuk generasi berikutnya ya Bu. Ya. Dan juga untuk generasi mereka supaya mereka tahu bahwa pada akhirnya anak manusia yang akan berkuasa dan memerintah bersama dengan orang-orang kudus. Sehingga walaupun mungkin mereka itu tidak melihat sampai nanti anak manusia datang, tapi mereka boleh yakin bahwa nanti sebagai orang kudus mereka akan memerintah bersama dengan Mesias, bersama dengan anak manusia itu. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu, kalau antikristus yang kita lihat dari info-info di YouTube, misalnya gereja setan, seringkali mereka itu justru menawarkan kesenangan, free sex, dan menghina Yesus, yang mengejar banyak anak muda yang masih labil identitasnya dan didukung oleh banyak perusahaan besar, tapi tidak terlihat penganiayaan secara fisik. Apakah antikristus itu selalu berkaitan dengan penderitaan Bu? Iya, antikristus harusnya nanti benar-benar menganiaya orang percaya. Nah, itu gereja setan dan sebagainya, mungkin kita sebut Hitler sebagai itu biasanya dimengerti sebagai antikristus kecil. Itu baru kayaknya baru bayang-bayang daripada antikristus nantinya itu, jadi belum sang antikristus. Jadi betul ya sudah datang begitu dan kita bisa melihat bahwa itu kan menganiaya umat Allah dong sebenarnya atau menyesatkan umat Allah. Tapi itu harus kita lihat sebagai baru antikristus kecil. Nanti ketika antikristus besar datang, penganiayaan akan benar-benar besar. Oke. Apakah pandemi COVID-19 ini adalah bagian masa antikristus juga Bu? Kelihatannya enggak, kan ini bukan tentang satu tokoh toh, ya enggak. Ya, jadi saya rasa bukan, masa COVID-nya yang itu antikristus, virusnya kan ya bukan lah. Ya, antikristus nanti berupa pribadi. Bukan virus. Oke Bu, mungkin apakah teman-teman ada pertanyaan berikutnya atau bisa kita lanjutkan? Ya, saya kira bisa. Ada lagi Bu. Oh ya, berarti antikristus, sang antikristus yang besarnya itu kalau menurut pandangan Ibu belum datang ya Bu? Belum dong. Kan itu kalau itu datang, saya rasa kita pasti tahu karena kemudian gereja akan dianiaya. Dan itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, walaupun kita tidak tahu berapa lama ya, harusnya belum. Gereja. Baik, ada pertanyaan terakhir mau secara langsung, Niki Tirta, silakan. Ya, selamat malam Bu Ina. Ya. Bu, ini Bu untuk perihal antikris. Apakah memang kita harus mengertinya sebagai seorang pribadi tunggal begitu nanti mendekati satu titik kedatangan Kristus, atau sebenarnya berbicara tentang penganiayaan pada masa gereja menanti kedatangan Kristus yang kedua begitu Bu? Kalau dari apa yang dibuatkan kelihatannya pribadi Pak. Maksud dia sebagai pemimpinnya, tentu saja dia banyak pengikutnya. Tunggal begitu Bu, jadi satu person gitu, satu person satu ya, orang. Jadi kelihatannya dia adalah iblis itu sendiri yang kemudian datang sebagai antikristus.
Lalu apakah masa-masa penganiayaan yang terjadi di sepanjang sejarah gereja itu bisa kita katakan bagian dari pekerjaan para pengikut antikristus begitu, dari kedatangan yang pertama Kristus hingga nanti kedatangan kedua? Bisa, begitu, bisa. Walaupun kita harus melihat bahwa itu pun terjadi dalam kedaulatan Allah ya. Ya, tapi Baik. bisa itu merupakan bagian dari antikristus seperti misalnya Hitler kan. Hitler jelas juga menganiaya bukan cuma orang Yahudi tetapi juga menganiaya gereja kan. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak Bu Ina. Oke. Oke, masih ada? Oke Bu, pertanyaan terakhir dari chat. Apakah pada masa antikristus nanti umat kudus akan diangkat atau rapture? Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua baru akan ada rapture, bukan pada waktu dianiaya ya. Jadi akhir dari penganiayaan Yesus datang kedua kalinya, umat itu akan diangkat digambarkan nanti di awan-awan bertemu dengan Yesus dan langsung turun untuk berperang dengan antikristus dan antek-anteknya, dan antikristus akan dihancurkan dan dunia kiamat. Ya, jadi rapture-nya itu pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ya Bu. Oke, ya jadi sekarang kita akan masuk Daniel 10-12 kesesakan besar. Nah, pertama-tama pasal 10 adalah untuk persiapan untuk penglihatan berat. Saudara, pasal 11 itu menceritakan bagaimana nanti munculnya Antiochus Epiphanes ya. Dan itu menggambarkan nanti umat akan dianiaya secara luar biasa. Karena itu untuk mendapatkan penglihatan itu Daniel dipersiapkan. Karena itu kita melihat persiapan untuk penglihatan berat. Ya, di pasal 10 pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsyazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu. Perhatikan, ayat 2, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Jadi bayangkan, rupanya Daniel sudah tahu bahwa penglihatan itu akan mengerikan, dia berkabung 3 minggu. Makanan yang sedap tidak aku makan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Dia berkabung dan kelihatannya berpuasa, tapi bukannya berpuasa tidak makan, berpuasa tidak makan enak. Ya, jadi kita melihat ya, jadi Daniel menerima firman yang penjelasannya akan diberikan dalam penglihatan. Firman yang diterima begitu berat sehingga Daniel berkabung 3 minggu penuh. Ya, dan kalau kita melihat kemudian sesuatu yang akan menarik, kita melihat kemudian saya teruskan ya dari ayat 7. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Kemudian ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ya, berarti penglihatan itu begitu mengerikan. Lalu kedengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Jadi dia ditolong oleh seorang malaikat. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, nah ayat 12 sangat menarik saudara. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Tetapi coba lihat ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia, nah dalam hal itu bukan pemimpin manusianya, berarti antek iblis yang kemudian menaungi Persia, berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi ceritanya Tuhan itu mengirim malaikat kepada Daniel untuk memberitahukan tentang penglihatannya. Tapi malaikat itu dihadang oleh antek-antek iblis atau roh jahat yang disuruh bertanggung jawab atas Persia sampai Mikael datang, sehingga malaikat itu bisa datang pada Daniel. Karena itu kenapa Daniel sudah berpuasa 21 hari baru kemudian dia mendapatkan firman itu. Karena itu kalau kita melihat sang utusan sepertinya malaikat,
mengatakan bahwa ia telah diutus sejak hari pertama Daniel berpuasa untuk mendapatkan pengertian, tetapi ia tertunda oleh pemimpin kerajaan Persia selama 21 hari sampai Mikael, ya, malaikat penghulu, datang menolong dia. Nah, kemudian kita melihat ayat 14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi malaikat itu mau datang untuk menjelaskan penglihatan itu kepada Daniel, ya. Ayat 15, ketika dikatakan hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu. Ya, jadi Daniel terkelu sampai sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirnya. Ayat 16, tapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu ku buka mulutku dan mulai berbicara, kataku kepada yang berdiri di depan itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan bagiku. Saudara, di sini kita bisa melihat betapa sebenarnya penglihatan itu adalah penglihatan yang begitu mengerikan, ya. Nah, sentuhan pertama membuat Daniel dapat berbicara, kemudian sentuhan kedua memberikannya kekuatan. Ayat 18, lalu ia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Ya, jadi rupanya disentuh, baru kemudian kedua kalinya baru Daniel kuat untuk bisa menerima penglihatan tersebut. Ya, kemudian kita melihat ada sesuatu yang juga menarik, ayat 20 lagi katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia maka pemimpin orang Yunani akan datang. Sekali lagi, pemimpin yang dimaksudkan itu adalah roh jahat yang menaungi Persia. Nanti berarti Persia sudah akan dihancurkan dan Yunani akan datang. Ya, jadi kita melihat sang utusan harus berperang lagi dengan pemimpin Persia dan kemudian pemimpin Yunani akan datang. Dan kita melihat ayat 21, namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Ya, jadi kita melihat sang utusan akan memberikan Daniel apa yang tercantum pada kitab kebenaran, dan itu adalah penglihatan tentang Antiochus Epiphanes, tetapi nanti langsung teleskoping kepada Antikristus. Ya, karena itu kita tidak akan melihat semua detailnya, karena itu berbicara tentang sejarah yang kebanyakan kita tidak tahu. Ya, karena itu saya hanya akan, walaupun dicatat ya, kita akan melihat sebagian saja. Pertama-tama berbicara tentang Alexander Agung, pasal 11 ayat 2-4. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar, sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua, dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berupaya sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Saudara, ada 3 raja Persia lagi, bukan berarti cuma 3 raja Persia, tapi 3 raja Persia lagi sebelum Ahasiweros yang akan berperang melawan Yunani. Jadi akan ada 3 raja Persia lagi, Koresi, Kambuses, dan Darius Histapes, dan kemudian raja yang keempat dia akan mendapat kekayaan yang lebih besar, yaitu Ahasiweros. Nah, ini adalah Ahasiwerosnya Esther. Ya, ayat 3, kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekendaknya, yaitu Raja Ahasiweros. Dia akan berperang melawan Yunani. Ayat 4, tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Ayat 3 itu berbicara tentang Alexander Agung, ya. Ahasiweros akan berperang melawan Alexander Agung. Ayat 3 muncul seorang raja yang gagah perkasa. Ayat 4, baru saja ia muncul, kerajaannya akan terpecah dan terbagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang yang lain daripada orang-orang itu. Ya, jadi Raja Ahasiweros akan berperang melawan Yunani dan kalah akhirnya, ya. Kemudian muncullah raja yang gagah perkasa Alexander Agung yang kemudian kerajaannya akan terbagi menurut 4 mata angin. Nah, seperti saya katakan, dari 4 kerajaan itu 2 yang penting. Nah, 2 yang penting itu disebut kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang Ptolemy disebut kerajaan selatan karena di daerah Mesir, yang Yunani atau Seleucid disebut kerajaan utara.
Karena itu dari ayat 5 sampai 20 berbicara tentang raja-raja kerajaan selatan dan raja-raja kerajaan utara. Ya, jadi ini bukan Israel utara dan Israel selatan. Ini berbicara tentang Ptolemy dan Seleucid. Ya, jadi di antara 4 kerajaan pecahan kerajaan Alexander Agung adalah kerajaan Ptolemy, kerajaan selatan, dan kerajaan Seleucid, kerajaan utara. Pertama-tama yang menguasai Yerusalem adalah kerajaan selatan 323 sampai 198 sebelum Masehi, tetapi kemudian kerajaan utara. Nah, ayat-ayat ini membicarakan peperangan dan politik yang terjadi di antara kerajaan selatan dan kerajaan utara sampai sebelum munculnya Antiochus IV Epiphanes. Ya, jadi kita tidak akan membaca juga kita kagak ngerti ya. Dan ini yang terjadi ya. Jadi berbicara tentang raja-raja selatan dan raja-raja kerajaan utara. Nah, sekarang muncul Antiochus Epiphanes mulai ayat 21. Sekarang saya bacakan 21. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Nah, ini adalah sang Antiochus Epiphanes ini. Muncul disebut seorang yang hina, yang tidak disangka-sangka akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan licin. Jadi harusnya dia bukan akan menjadi raja, tetapi dengan liciknya akhirnya dia menjadi raja. Perhatikan ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, bait Allah. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ya, tadi saya juga sudah mengatakan bagaimana Antiochus ini nanti menghentikan persembahan korban di bait Allah. Jadi raja ini akan menajiskan tempat kudus dan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Kemudian dari ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Berarti umat Israel banyak yang dibujuk oleh dia, tetapi banyak juga yang setia yang akan melawan. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman ini belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saudara, jadi ada umat Allah yang murtad, tetapi ada umat yang tetap setia pada Allah dan akan bertindak walau banyak dari mereka yang jatuh karena pedang dan api. Ya, jadi banyak umat yang setia akan mendapat penganiayaan. Nah, ayat 35 coba saya bacakan lagi. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Nah, ayat 35 ini merupakan jembatan yang membawa nubuat ini menjadi tentang antikristus. Jadi dari Antiochus diteleskoping ya langsung kepada antikristus karena mengatakan sampai pada akhir zaman. Karena itu seharusnya kita melihat mulai ayat 36 ini nubuat tentang antikristus. Ya, jadi kita melihat para ahli terbagi memang mengenai apakah ayat-ayat ini berbicara tentang Antiochus Epiphanes atau sekarang tentang antikristus. Dan saya lebih melihat bahwa ini tentang antikristus karena apa? Ayat 36 dikatakan, raja ini akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan diri terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Dikatakan raja ini akan meninggikan dan membesarkan diri terhadap setiap Allah. Antiochus menyembah Allah. Bahkan dia menyembah Zeus ya. Jadi ini seharusnya bukan lagi berbicara tentang Antiochus tetapi adalah antikristus ya, karena dia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Berarti dia meremehkan semua Allah. 38 saya bacakan. Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Raja ini akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah.
ia akan menghormati dewa benteng, yaitu ia akan membuat perang sebagai allahnya ya. Jadi dia hanya menyembah kekuatannya sendiri. Nah, saudara, ayat 40 sampai 45 tidak tepat untuk Antiochus dan lebih tepat mengacu kepada Antikristus karena berbicara bagaimana akhirnya dia mati. Karena itu kalau kita melihat ya, terutama ayat 45, ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Antiochus tidak mati di Israel. Karena itu kenapa mereka yang menganggap ini tentang Antiochus mengatakan bahwa nubuatnya kemudian tidak tepat ya. Jadi ini lebih tepat mengacu kepada Antikristus. Kemudian dikatakan raja ini akan menyerang banyak negara, tetapi negara Edom, Moab dan Amon, dan dalam hal itu bukan persis ya Edom segala, tetapi berbicara tentang mewakili bangsa-bangsa yang memusuhi Israel kemudian akan terluput. Dan ketika raja ini menguasai Mesir dan menundukkan Libya dan Ethiopia, ia mendengar kabar dari timur dan utara dan ia keluar dengan kegeraman besar dan membinasakan banyak orang. 44 ya. Saya bacakan dari ayat 41 deh ya. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur akan dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ya, jadi bangsa-bangsa ini harus dilihat sebagai simbol ya, bukan benar-benar bangsa-bangsa yang ada pada zaman kuno. Nah, terutama nanti ia akan menemui ajalnya di tempat kudus, pasal 11 ayat 45. Nah, saudara, kemudian kita melihat pasal 12, penyelamatan Israel dari penganiayaan terakhir dan penggenapannya, pasal 12, pada waktu itu, ya berbicara tentang mengacu pada waktu akhir itu, yaitu pada akhir zaman di ayat 40, ya, tetapi pada akhir zaman. Jadi pada waktu itu akan muncul Mikael, ya, sehingga kalau kita melihat pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsa akan terluput yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi akan terjadi kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi. Mikael akan mendampingi umat Allah dan umat Allah yang namanya tertulis dalam kitab akan selamat. Lihat nggak? Kalau ini sekarang berbicara tentang akhir zaman, ya. Ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi umat yang setia yang mati akan dibangkitkan untuk mendapat hidup kekal, sedangkan yang lain mengalami kehinaan dan kengerian. Sekali lagi sudah berbicara tentang akhir zaman. Ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi orang-orang bijaksana yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran pada waktu kesesakan tersebut akan mendapat kemuliaan. Nah, sekarang kita melihat bagian terakhir penutupan wahyu Allah. Ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman ini dan materaikanlah kitab ini sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengertian akan bertambah. Jadi saudara, Daniel diperintahkan untuk menyembunyikan segala firman ini. Ya, mungkin mengacu kepada keseluruhan kitab Daniel, dan artinya tidak akan dimengerti karena itu dikatakan orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Nah, tidak berarti firman itu kemudian sama sekali tidak berguna selama berabad-abad karena banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Artinya sejalan dengan waktu, sejarah kemudian terjadi, nah orang akan kemudian lebih mengerti. Jadi kita sekarang pasti lebih mengerti dari Daniel karena kita sudah melihat 4 kerajaan yang dinubuatkan di dalam Daniel itu sudah terjadi. Ya, kita melihat kemudian dari ayat 5, kemudian aku Daniel melihat maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah dari
atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Jadi Daniel melihat dua orang lain dan salah satu dari mereka bertanya kepada orang yang berpakaian lenan, sampai kapan akhir dari hal-hal yang ajaib ini? Nah, akhir yang dimaksud mengacu kepada apa yang dinubuatkan di atas tadi ya, 11:40 sampai 12:3. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Berarti 3,5 masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal itu akan tergenapi. Jadi orang berpakaian lenan tersebut menjawab akhir tersebut adalah 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, yaitu 3,5 masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal itu akan tergenapi. Ya, jadi kembali 3,5 masa itu muncul berkali-kali ya saudara. Nah, ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi banyak orang akan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Orang fasik tidak akan memahami, tetapi orang bijak akan memahaminya. Dan kemudian coba kita lihat berikutnya, ayat 11. Sejak dihentikannya korban-korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa, kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Saudara, 1290 hari itu kurang dari 4 tahun ya. Jadi kembali itu adalah 3 tahun lebih. Karena kalau 4 tahun berarti kan 1540 ya. Jadi itu 3,5 tahunan. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari, berarti 45 hari. Ya, lebih dari itu mungkin hanya berarti bahwa berbahagialah orang yang bisa melewati penganiayaan-penganiayaan yang akan terjadi tersebut ya. Jadi kita selesai kitab Daniel. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan Bu. Sekarang di zaman ini lagi banyak dibicarakan tentang HAM dan perjuangan atas nama HAM. Apakah bisa antikristus itu dihentikan karena sepertinya ngeri sekali kejahatan kepada umat percaya yang akan dilakukannya. Apakah perjuangan HAM bisa menghentikan antikristus ini, Bu? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghambat jalannya antikristus ini? Tidak mungkin bisa, orang Tuhan sudah menetapkan itu akan terjadi, tidak mungkin bisa kita hentikan. Yang akan menghancurkannya nanti adalah Kristus. Jadi tidak mungkin kita bisa mencegah kedatangannya orang Tuhan yang menetapkan. Apa rekomendasi Ibu Ina tentang doktrin akhir zaman dispensasional, premilenialism, postmilenialism atau amilenialism? Saya amil, saya melihat bahwa kedatangan masa 1000 tahun itu, masa kerajaan 1000 tahun itu adalah sekarang, yaitu antara kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua. Kita sekarang berada di milenium itu. Ya, kerajaan milenium itu kerajaan 1000 tahun. Jadi tentu saja angka 1000 itu adalah angka simbolik. Karena kan Tuhan Yesus digambarkan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa memerintah sebagai raja. Berarti kerajaannya sudah ada sekarang. Ya, jadi saya berpegang pada amil. Oke. Apakah iblis membaca dan tahu arti nubuatan untuk Daniel ini, Bu? Pasti dia membaca, dan kelihatannya dia kan pintar, harusnya dia bisa tahu ya. Dia lebih pintar dari kita manusia ya, sehingga harusnya dia bisa mengerti. Baik, Ibu Ina mau memastikan saja, apakah menurut Ibu Ina memang masa penderitaan di akhir zaman antikristus periodenya 3,5 tahun secara harfiah? Tidak. Karena kan tadi kita mengatakan simbolik ya. Jadi 1 kali 7 adalah simbolik, 3,5 tahun itu adalah simbolik. Jadi kita tidak tahu tuh bakal berapa panjang. Kalau cuma 3,5 tahun secara harfiah masih lumayan, takutnya lebih panjang dari itu tuh. Iya. Wahyu 2 ayat 13, Pergamum di mana setan tinggal. Jadi setan sudah di dunia, bukan, Bu? Iya, setan sudah di bumi, belum ada neraka kan. Dia kan kemudian tidak bisa lagi berada di surga, ya pasti adanya di bumi. Orang tugasnya di bumi kan, ya pasti dia di bumi. Neraka itu baru ada nanti kalau ada langit baru, bumi baru, baru ada neraka.
Jadi mereka iblis dan antek-anteknya dan orang tidak percaya akan dicampakkan ke dalam neraka setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oke. Jika jalannya sejarah dunia sudah tetap apa yang akan terjadi, maka apakah bagian yang bisa dilakukan oleh umat Allah? Nah, kedaulatan Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Ya, Alkitab selalu mengajarkan doktrin paradoks, yaitu apa yang kelihatan bertentangan tetapi tidak. Kita tahu itu akan terjadi, ya kita lakukan sebaik mungkin untuk bisa berdiri teguh. Jadi kita harus mempersiapkan hati dan jadi juga kita harus nanti mungkin menjadi berkat bagi orang-orang untuk menguatkan orang-orang lain. Ya, jadi dalam hal itu sekarang yang perlu kita lakukan adalah semakin mengenal Allah dan firman-Nya, sehingga kalau ternyata antikristus datang pada zaman kita, ya semoga kita berhikmat untuk mengerti itu adalah antikristus dan tidak tertipu. Karena nanti antikristus akan menipu banyak orang Kristen. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan yang agak melebar ya Bu. Di manakah terkait dengan tadi mungkin jawaban Ibu yang neraka baru muncul ketika Kristus datang. Di manakah jiwa-jiwa yang sudah meninggal saat ini sambil menunggu hari penghakiman? Dikatakan di dalam dunia orang mati. Kita kan tahu kita belum ada, maksudnya mereka yang sudah mati belum ada di langit baru dan bumi baru. Tuhan Yesus berbicara tentang Lazarus yang mati dan orang kaya yang mati, mereka ada di suatu tempat ya, tapi ada jurang permisah. Nah, itu harusnya memang itu diperdebatkan. Saya lebih melihat bahwa itu adalah dunia orang mati. Di dalam bahasa Ibrani artinya Sheol, sedangkan di dalam bahasa Yunani itu adalah Hades. Karena memang kita tahu bahwa orang meninggal belum ada diberikan tubuh kebangkitan. Jadi kita ada di maksudnya orang yang sudah meninggal berada di intermediate state atau masa antara. Dan kelihatannya digambarkan mereka ada di dunia orang mati, tapi sudah dipisah antara dunia orang mati orang percaya dan orang tidak percaya. Dunia orang mati orang percaya seperti digambarkan oleh dengan Lazarus, digambarkan sudah di pangkuan Abraham. Orang tidak percaya sudah disiksa, tapi belum separah nanti ketika mereka di neraka. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana dengan Israel sekarang dan hubungannya dengan akhir zaman? Apakah mereka akan percaya kepada Kristus? Nah, kelihatannya saya sih melihat Roma 9 berbicara nanti banyak keturunan Abraham akan percaya kepada Kristus. Tentu saja tidak semua ya, tetapi kelihatannya nanti banyak orang keturunan Abraham secara fisik akan percaya kepada Kristus. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, ada malaikat Gabriel dan Mikael, ada pembagian tugas di antara mereka Bu. Sebenarnya ada sastra atau tingkatan malaikat gitu ya Bu? Kelihatannya karena Mikael disebut penghulu malaikat. Gabriel kelihatannya suka pembawa berita kayaknya ya. Jadi kalau yang muncul pada Yusuf, muncul pada Maria itu biasa Gabriel. Mikael kayaknya malaikat yang jago perang deh. Kayaknya dia yang selalu berperang dan dia yang di dalam Wahyu digambarkan berperang dengan si iblis atau si setan. Jadi kayaknya panglima perang kali ya si Mikael itu. Kalau Gabriel kelihatannya lebih membawa berita. Jadi punya tugas yang berbeda kelihatannya kedua malaikat itu. Tentu saja banyak malaikat lain ya. Cuman memang Alkitab hanya memberikan kita nama untuk dua malaikat itu. Baik Bu. Bu Ina, bagaimana pada akhirnya kehidupan Daniel? Apakah disebutkan akhir hidupnya? Dan setelah kitab Daniel, apakah ada di kitab berikutnya pada perjanjian lama diilhamkan tentang 4 kerajaan tadi? Terima kasih Ibu. Daniel ya nggak tahu ya, mungkin sesudah itu ya dia mati dong ya, mati di Persia. Mengenai 4 kerajaan itu di dalam kitab Wahyu mungkin enggak ya, cuman kan kitab Wahyu begitu sulit untuk ditafsirkan. Lagi pula kitab Wahyu kan sudah berbicara tentang pada zaman Romawi, jadi enggak perlu lagi menubuatkan tentang 4 kerajaan itu karena sudah datang kan. Ya enggak, kitab Wahyu kan ditulis pada zaman Romawi. Oke. Bu, bagaimana mengenali antikristus pada zaman ini? Kelihatannya yang menentang ya benar-benar melakukan penganiayaan kepada umat Tuhan, menentang pengajaran Allah, antikristus kecil ya, karena antikristus besarnya belum datang jadi kita tidak bisa lihat, tapi biasanya disebut antikristus kecil itu yang sebenarnya menganiaya orang Kristen, karena itu seperti Hitler, mungkin betul misalnya gereja setan dan begitu ya, itu yang kemudian sering sekali orang sebut sebagai antikristus kecil.
Mungkin kayak apa tuh namanya yang di Rusia apa tuh, pokoknya yang tokoh-tokoh yang kejam yang kemudian membunuh banyak sekali, terutama banyak orang Kristen. Nah itu yang biasanya disebut antikristus kecil. Oke, berkaitan dengan itu Bu, bukankah penganiayaan kepada gereja sudah terjadi saat ini di negara-negara komunis seperti RRT, Korut dan lain-lain? Betul, tapi kan ini cuma sebagian-sebagian. Nanti kalau antikristus kayaknya ini benar-benar akan merata kali ya di seluruh dunia. Oke, berarti itu untuk seluruh dunia ya Bu ya, bukan hanya di negara-negara tertentu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, seperti apa peperangan antara iblis dengan malaikat itu Bu? Tadi Gabriel dihalangi iblis sehingga Mikael datang membantu. Tidak dikatakan yang dihalangi iblis itu Gabriel loh ya, cuma dikatakan seorang malaikat dia dihalangin iblis ya. Kalau soal peperangan mereka bagaimana ya kita kagak ngerti deh ya. Itu kurang ini ya Bu ya. Disebutkan ada roh pemimpin orang Yunani, pemimpin orang Persia. Apakah ada roh teritorial Bu? Dalam hal itu bukan soal teritorial, tetapi kan iblis pasti punya tugas khusus kutu itu. Kamu yang pergi apa tuh namanya mengawasi gitu loh ya. Dan itu kan bisa nanti kalau udah selesai dia mungkin diberi pergi lagi ke tempat lain dan sebagainya. Karena itu kita tidak pernah benar-benar percaya bahwa ada roh-roh teritorial, karena kan lebih ke arah ditugaskan ya, sama seperti misalnya prajurit kamu sekarang ditugaskan ke Irian, nanti kan bisa ditarik lagi ditugaskan ke tempat lain. Oke, baik. Apakah dari rekan-rekan, ada pertanyaan berikutnya Bu. Apakah iblis tahu akan kedatangan Yesus pertama kali? Apakah iblis tahu bahwa salib dan kematian dan kebangkitan Yesus adalah tanda atas kekalahan setan? Seharusnya iblis mencegah penyaliban Yesus kan mestinya, tapi malah memasuki Yudas sehingga penyaliban terjadi. Nah, dalam hal itu tentu saja iblis tahu, karena itu kenapa pada zaman Herodes dia mau membunuh Yesus kecil kan. Ya, jadi dia sudah tahu, karena itu sudah Allah nubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15, karena itu dia mau membunuh. Sebenarnya kelihatannya iblis itu mencoba supaya Yesus tidak disalibkan. Dia mau membunuh Yesus, tapi tidak dengan jalan salib. Karena itu dia memakai Yudas supaya kemudian Yesus bisa ditangkap, tapi kelihatannya dia tidak mau Yesus disalibkan. Karena itu kan kenapa dia melalui Pilatus mencoba untuk membebaskan Yesus ya. Jadi kelihatannya kalau menurut saya iblis mau Yesus mati, tetapi mungkin dia ngerti kali kalau penyaliban itu akan berbahaya bagi dia, karena itu kelihatannya dia tidak mau Yesus disalibkan. Karena itu coba ya, semua orang yang melihat Yesus salib menantang supaya Yesus turun dari salib. Dan berarti itu sebenarnya perbuatan iblis, betul nggak? Para imam, orang yang lewat pun, bahkan dikatakan dua penjahat yang disalibkan mungkin sebelum satu bertobat juga kemudian mengejek Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka selalu mengejek supaya Tuhan Yesus turun dari salib. Jadi menurut saya iblis mau menghancurkan Yesus tapi tidak melalui salib. Seperti mencegah karya penyaliban itu ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, tadi ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kenapa tidak langsung aja tulis 3,5 masa, Bu? Apa maksudnya? Kagak ngerti itu kenapa. Mungkin membuat lebih gimana sih, dramatis barangkali ya. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Berarti pertanyaan terkait tadi iblis dan setan Bu, kembali lagi. Berarti fokusnya setan atau iblis di akhir zaman nanti untuk menggoyahkan iman orang percaya sehingga berbalik dari imannya, begitu ya Bu ya? Iya, dan menyembah dia ya. Jadi lebih ke arah, karena itu kan dia tadi dikatakan setelah 62 kali 7 akan dimatikan seorang yang diurapi. Nah, dalam hal itu bukan dalam arti Yesus mati lagi, tetapi dia mencoba kemudian mengambil alih kekuasaan Yesus. Oke. Baik. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin secara langsung atau Bu, ya. Daniel 2:49 waktu Nebukadnezar
Nebukadnezar menempatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego di provinsi, itu berdasarkan, itu berarti apakah itu ada kesan nepotisme? Loh, raja yang memberikan kok nepotisme? Maksudnya raja senang dengan mereka berempat karena kan ketika kemudian diuji mereka berempat kan lebih hebat dari yang lain, karena itu raja kemudian menempatkan. Kok jadi nepotisme sih Pak? Kan bukan Daniel yang menempatkan. Walaupun atas permintaan Daniel. Atas permintaan Daniel itu berdasarkan kemampuan mereka. Nepotisme lebih ke arah sebenarnya tanpa kemampuan, hanya karena dia mempunyai relasi ditempatkan. Tapi kalau memang karena raja melihat bahwa mereka mampu dan menempatkan, saya rasa itu tidak boleh, seharusnya kita masukkan kepada nepotisme ya. Sebenarnya kan tujuan nepotisme sebenarnya bukan berarti sama sekali tidak boleh ada saudara. Misalnya, saya kerja di perusahaan, adik saya tidak boleh masuk. Kalau adik saya memang mampu masuk karena kemampuannya, itu bukan karena nepotisme kan Pak? Berarti Daniel tuh lebih ke merekomendasi gitu ya Bu ya? Betul. Kan sebelumnya kan kita diberitahu bahwa memang, ingat nggak pasal 1, keempat orang ini lebih hebat dari teman-temannya kan? Baik Ibu, tadi ada Lydia Kori mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Sebenarnya udah nanya di kolom chat juga sih tadi terkait dengan usaha iblis untuk menggoyahkan iman orang percaya ya Bu. Tadi kan Ibu Ina juga menyatakan demikian. Tapi Bu, kalau kita percaya bahwa Allah sudah menetapkan umat pilihan yang akan diselamatkan, bagaimana ya Bu melihat kaitannya atau hubungannya antara itu dua hal itu? Karena Alkitab selalu mengajarkan paradoks. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi walaupun memang Allah sudah menetapkan nanti orang-orang pilihan akan bertahan, bukan berarti kita tidak berusaha sebaik mungkin. Ya, jadi ingat paradoks ya. Alkitab selalu mengajarkan paradoks, saudara. Jadi sekali lagi, kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Betul, Allah sudah menetapkan siapa yang akan bertahan, siapa yang tidak. Tapi kan kita tidak tahu. Dan kita harus berusaha sekuat tenaga supaya kita bertahan. Walaupun pada akhirnya itu adalah anugerah Allah. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana dengan tanda 666 tentang antikris Bu? Nah, sebenarnya itu adalah angka simbolik ya. Angka 7 adalah angka sempurna. Iblis itu mau meniru Allah. Tetapi karena nggak nyampe, maka Yohanes memberikan angka 6. Ngerti nggak? Karena dia tidak bisa mencapai 7. Nah, kenapa 3 kali? Nah, Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah, waktu itu ada yang menafsirkan di Wahyu, iblis itu saking mau menerima juga mencoba menjadi 3 pribadi. Karena itu ada iblis, ada si naga, ya. Si naga itu si setan, sorry. Ada binatang buas dan ada nabi palsu di dalam kitab Wahyu. Jadi dia muncul dalam 3 pribadi. Karena itu mungkin kenapa jadi 3 kali itu 666. Tapi angka 6 itu cuma menunjukkan angka dia tidak bisa mencapai angka 7. Bu, pertanyaan selanjutnya, setan sudah dikalahkan, mengapa dia masih bisa dan mau menjatuhkan umat percaya untuk menjauhkan dari Tuhan? Maksud setan sudah dikalahkan ini apa ya Bu? Setan sudah dikalahkan, karena itu kan Petrus menggambarkan dia seperti singa yang dirantai, tapi dia belum benar-benar dihancurkan. Cuman memang kekuasaannya sangat dibatasi, ya, karena itu digambarkan dia diikat 1000 tahun. Tapi kan di akhir 1000 tahun itu dia akan dilepaskan. Karena itu kenapa dia kemudian bisa melakukan hal-hal yang mengerikan, karena memang dia dilepaskan di akhir 1000 tahun itu kan. Nah, kalau nanya kenapa Tuhan lepaskan, wah kagak tahu deh kenapa Tuhan lepaskan, ya. Tapi yang intinya sekarang dia tidak bisa berbuat banyak, dalam arti dia diikat 1000 tahun, nanti dia dilepaskan, jadi dia akan melakukan benar-benar besar-besaran, dan sesudah itu dia akan dihancurkan. Oke, terkait dengan itu Bu, bagaimana dengan 2 saksi Allah dalam kitab Wahyu? Aduh, saya kagak ngerti kitab Wahyu deh ya, jadi jangan tanya saya. Kitab Wahyu adalah kitab yang sangat sulit, jadi saya nggak ngerti itu mengenai 2 saksi itu.
Oke, kembali tentang kitab Daniel. Apakah kitab Daniel ini diterima oleh kalangan orang-orang Yahudi zaman Yesus dan Paulus, Bu? Apakah mereka orang Yahudi mengerti kitab ini? Kalau diterima iya dong, kan Alkitab PL kita itu persis adalah Alkitab PL orang Yahudi. Jadi itu apa yang diterima sebagai Alkitab orang Yahudi itu kita terima semuanya. Yesus pasti ngerti lah. Kalau soal Paulus sejauh mana dia ngerti ya saya nggak tahu ya. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya, apakah saksi Yehova itu antikris? Bukan, itu kita sebut sekte sekte sesat ya, bukan antikristus. Antikristus itu satu pribadi, bukan satu sekte begitu. Itu kita melihat bahwa sebagai cult ya, sebagai bagian gereja tetapi yang sebenarnya sesat gitu loh, anggap bidat ya, bidat ya. Oke. Ya, apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu, kalau mungkin tidak ada lagi, itu masih ada yang Oke. Ya, Kak. Yang ini, apakah ada buku referensi untuk mempelajari kitab Daniel lebih mendalam? Oh iya. Banyak komentari, ya nggak banyak komentari ya. Jadi sekarang kan banyak sekali tuh komentari. Jadi kalau mau mempelajari ya baca komentari itu. Komentari itu adalah penjelasan per kitab. Jadi kita beli misal kitab Daniel, nah komenterinya menjelaskan tentang kitab Daniel. Itu banyak sekali pastinya. Oke, mungkin Ibu ada rekomendasi nggak deh, Bu? Tulisan siapa gitu? Dalam hal itu, saya lupa deh. Cuman secara umum kita bisa mengambil komentari NICOT tuh, New International Commentary Old Testament ya, NICOT. Itu secara umum harusnya bisa mengambil dari sana tuh. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, Bu. Bu, begitu mengerikan penderitaan itu, bahkan Daniel saja sampai nggak bertenaga melihatnya. Bolehkah kita meminta kepada Tuhan untuk tidak melewati penderitaan itu? Pertanyaan kedua, apakah iblis yang adalah antikristus itu memimpin dalam wujud roh atau menggunakan wadah sebagai manusia? Saya rasa dia akan memakai wadah seperti manusia ya. Nah, kita boleh saja berdoa Tuhan supaya jangan memberikan kita penderitaan yang besar. Kalau sama sekali tidak masuk dalam pencobaan, nggak mungkin deh saudara ya. Tuhan itu kan memakai penderitaan untuk membentuk kita. Tapi kita bisa berdoa supaya jangan diberikan pencobaan yang berat, boleh aja. Tapi ya pada akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi. Ada yang mau mempelajari tentang buku sejarah tentang Babel, Media Persia, Bu, atau Ibu ada referensi? Sekarang banyak sekali sebenarnya mengenai buku-buku sejarah mengenai itu ya. Kalau nanti deh kalau saya ke STT, buku saya soalnya di STT, nanti saya mungkin bisa memberikan ada. Jadi sekarang banyak sekali buku-buku yang berbicara tentang kerajaan Persia lah, Mesir apa segala, pokoknya kerajaan-kerajaan yang dalam Alkitab ya, terutama mungkin memang Asyur, Babel, Persia dan sebagainya. Oke, baik Bu. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya. Daniel sepertinya adalah satu-satunya tokoh di Alkitab yang tidak terlihat kelemahan atau pergumulannya, dan kitab ini juga ditulis sendiri oleh Daniel. Bagaimana memahami ini, Bu? Saya rasa bukan satu-satunya, walaupun jarang tokoh yang kelihatannya tidak terlihat kelemahannya ya. Tapi kan Daniel sebenarnya tidak banyak berbicara tentang dirinya loh. Dia kan berbicara tentang mengenai dirinya itu lebih ke arah pasal 1, 2, dan 6. Yang lain kan sebenarnya sudah lebih ke arah mengenai penglihatannya. Jadi memang dia tidak berfokus pada membicarakan tentang dirinya. Cuman mungkin dia perlu menjelaskan siapa dirinya, karena itu kalau kita melihat Daniel itu cuma menceritakan dirinya di awal dan di akhir ya. Pasal 1 dan 2 itu ketika dia masih muda kan, masih dilatih. Di akhir yang pasal 6 kan ketika dia sudah tua.
Sedangkan kalau yang lain kan lebih ke arah penglihatannya atau penglihatan Nebukadnezar. Jadi dia sebenarnya tidak banyak menceritakan tentang dirinya. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan berikutnya? Mungkin secara langsung. Oke, ada lagi Bu, apa bedanya iblis, setan, dan mungkin kaitannya dengan Lucifer yang muncul pada penerjemahan tertentu? Iblis dan setan adalah, kalau nggak salah LAI, iblis itu nama pribadi, karena itu iblis harus lebih besar. Setan itu bisa dipakai untuk iblis, tapi bisa dipakai untuk setan-setan yang lain, roh-roh jahat. Ya, jadi setan itu lebih generik, iblis itu adalah nama. Nah, Lucifer itu salah, orang Kristen salah menamakan Lucifer, karena di dalam Yesaya 14, ketika itu berbicara tentang Babel, ketika disebut bintang timur, itu dianggap berbicara tentang setan. Nah, Lucifer adalah bahasa Latin untuk entah bintang timur atau bintang fajar. Jadilah akhirnya Lucifer jadi nama iblis gitu. Karena salah menafsirkan Yesaya 14 yang di dalam bahasa Latinnya muncul Lucifer sebagai si iblis. Padahal itu kalau menurut saya bicara tentang Babel. Jadi si iblis kalau dipanggil Lucifer belum tentu noleh sih kalau menurut saya ya. Oke, baik Bu, mungkin meminta kesediaan Ibu untuk menutup dengan kesimpulan dan doa. Oke, jadi memang kitab Daniel itu terkenal dengan nubuat-nubuatnya yang begitu sulit ya, dan terutama berbicara tentang 4 masa, yaitu Babel, Media, Persia, Yunani, Romawi, karena itu berkaitan dengan sejarah keselamatan ya, sehingga membicarakan tentang penganiayaan-penganiayaan yang akan dilakukan. Tetapi yang penting adalah kitab Daniel mau menekankan seberapapun beratnya penganiayaan-penganiayaan itu, dan memang banyak orang kudus akan menderita, tapi pada akhirnya Allah yang akan berkuasa, anak manusia yang akan memerintah untuk selama-lamanya, dan anak manusia akan memerintah bersama dengan orang-orang kudus. Karena itu saudara-saudara, kita harus melihat, mempunyai perspektif ke depan, perspektif kekekalan ketika kita mengalami penderitaan. Karena pada akhirnya yang penting adalah kita akan masuk ke dalam kerajaannya, dan kalau kita tekun, kata Paulus, kita akan ikut memerintah bersama dengan dia. Boleh berdoa Ibu. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh menyelesaikan kitab Daniel. Mungkin mengenai nubuat-nubuatnya banyak sekali yang membingungkan dan tidak mengherankan. Daniel sendiri juga tidak mengerti. Karena itu, tetapi biarlah kami boleh melihat garis besarnya, dan bahwa pada akhirnya setelah segala pergolakan itu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, dan dia akan mendirikan kerajaannya di langit baru dan bumi baru ini, dan kami boleh bersyukur kami akan masuk ke dalam kerajaan tersebut. Tuhan, kiranya ini boleh memberikan kami pengharapan dan penguatan, bahkan ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.